Oke, kita lanjutkan setelah kurang lebih 2 minggu ya. 2 minggu itu berarti sebelum Lebaran sampai setelah Lebaran kita libur ya, belajar bersama terkait dengan materi TCM ya, karena masih suasana Lebaran ya, sekitar 2 minggu bahkan lebih. Dan kita akan lanjutkan pembahasan terakhir kita itu sampai di gabungan antara rangkaian menghasilkan dan rangkaian mengendalikan. Nah, kemudian kita akan lanjutkan kepada rangkaian bertindak berlebihan dan juga rangkaian yang satunya adalah rangkaian menghina. Nah, sebelum masuk ke situ kita akan mempelajari terlebih dahulu pada rangkaian menghasilkan dan mengendalikan. Nah, di situ adalah rangkaian fisiologis, rangkaian yang kondisi normal, kondisi sehat. Nah, di situ kita akan mempelajari satu konsep yang namanya adalah hubungan. Nah, kita tulis dulu ya, hubungan anak dan ibu. Anak dan ibu. Kemudian juga anak, kemudian pribadi, kemudian ibu. Dan yang ketiga adalah antara hubungan cucu dengan nenek. Nah, seperti ini 3 hubungan pada contoh rangkaian menghasilkan dan mengendalikan. Kita gambar terlebih dahulu rangkaian menghasilkan dan rangkaian mengendalikan. Kasih bulatan ya biar jelas. Kemudian kita buat yang rangkaian menghasilkan terlebih dahulu. Dan kita buat pada rangkaian mengendalikan. Kasih bulatan juga. Ingat bentuk panahnya adalah seperti bintang. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ya, kurang rapi ya ini. Yang penting sudah terlihat dan bisa terbaca. Nah, maksudnya apa? Kita pahami yang pertama, yaitu anak dan ibu. Anak dan ibu di sini maksudnya apa? Yang disebut anak itu dia adalah yang dihasilkan oleh ibu. Nah, kita contoh. Misal kita ambil contoh kayu. Nah, kayu ini adalah anak. Maka yang menghasilkan anak itu orang tua. Nah, di sini adalah ibu. Siapa ibunya? Yaitu adalah air. Nah, ini adalah ibu. Nah, seperti itu. Jadi pada hubungan anak dan ibu, anak itu adalah yang dihasilkan oleh ibu. Ibu yang menghasilkan anak. Nah, seperti itu. Jadi ini misal kita ambil satu contoh, misal kayu, berarti yang panahnya menuju ke kayu itu adalah ibunya. Nah, seperti itu. Kemudian misal kita ambil contoh air, nah lihat air, kemudian kita tempatkan sebagai ibu, berarti anaknya adalah yang panah dari air ini menuju ke unsur setelahnya, yaitu kayu. Nah, seperti itu. Konsepnya seperti ini, sederhana sekali ya. Ya, yang menghasilkan anak adalah ibu. Ibu menghasilkan anak. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini kan pada rangkaian menghasilkan. Kemudian pada rangkaian mengendalikan. Nah, ini mungkin kita rapikan lagi ya biar panahnya bisa lebih lebar, lebih panjang lagi. Biar lebih jelas. Nah, seperti ini. Panahnya seperti bintang. Nah, di sini juga sama konsepnya adalah anak dan ibu ini, misal kita ambil bahwa kayu ini adalah ibu, maka anaknya adalah tanah. Ini adalah anak. Nah, seperti itu. Ibu dan anak. Ibu adalah suatu unsur yang kemudian panahnya mengarah ke unsur lain. Nah, di sini adalah tanah, yaitu sebagai anak. Si anak, misal kita ambil tanah ini sebagai anak, maka
ibunya adalah yang panahnya menuju ke si anak, yaitu si kayu. Seperti itu, sama dengan unsur-unsur yang lain ya. Kalau mau diambil contoh-contoh yang lain sama juga. Berarti ini tanah, ini adalah ibu dari logam. Nah, logam adalah anak dari tanah dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini juga misal di sini ini adalah air, maka air ini adalah ibu dari api. Nah, api dia adalah anak dari air. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ketika sudah memahami antara hubungan anak dengan ibu, kita yang kedua yaitu adalah antara anak pribadi dan ibu. Nah, seperti itu. Yang di atas ini hubungan anak dan ibu ini akan berlaku pada teori 5 unsur ini, rangkaian pada 5 unsur. Nah, kalau yang kedua, anak pribadi ibu ini akan berlaku pada ketika kita nanti mempelajari titik ya, ada 5 titik pengangkut. Nah, itu ada di tangan dan di kaki. Nah, itu akan kita mempelajari antara anak pribadi ibu. Nah, itu titik Wusing, titik 5 unsur atau titik 5 pengangkut. Nah, itu adalah titik ya, 5 titik itu yang adanya di tangan atau di kaki, yang ketika kita mau memakai titik itu, kita sudah nggak perlu ya bisa meninggalkan titik-titik yang ada di bagian tubuh yang lain, di perut, di punggung ya, di kepala, itu nggak perlu dipakai kalau kita sudah memakai titik 5 unsur itu tadi. Nah, seperti itu. Dan juga titik itu merupakan titik yang sederhana. Nah, tapi kita pahami dulu pada prinsip anak pribadi dan ibu biar tidak terlalu maju pembahasannya. Kita pahami seperti ini. Pribadi itu adalah ibarat adalah diri kita. Misal diri kita adalah ini adalah api. Nah, ini adalah berarti pribadi, ini diri kita. Maka unsur yang memberikan nafkah kepada kita ya, itu adalah ibu, berarti adalah unsur sebelumnya. Nah, di sini adalah ibu. Kemudian kita sebagai pribadi, kita mempunyai keturunan, mempunyai anak. Maka unsur setelah pribadi itulah yang disebut sebagai anak. Nah, seperti ini. Mudah sekali dipahami. Pribadi, ibu, anak. Ya. Anak, pribadi, ibu. Ibu, pribadi, anak. Ya, sama saja. Intinya kita harus paham bahwa pribadi itu ada di antara ibu dan anak. Wah, nanti ketika kita dalam praktek memakai titik 5 unsur itu, pribadi ini adalah unsur dari organ yang sakit. Misal kita kan di api itu jantung contohnya. Nah, organ jantung itu dia sedang sakit. Sakitnya itu seperti apa? Nah, apakah dia lemah atau terlalu kuat? Nah, kalau terlalu kuat, maka kita pakai titik anaknya. Nah, titik anak ini untuk melemahkan atau menenangkan. Kemudian kalau ternyata jantungnya itu terlalu lemah, maka kita memakai titik ibu untuk menguatkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ibu ini nanti ada istilah tonifikasi. Nanti kalau anak itu istilahnya adalah sedasi ya, seperti itu, atau reduksi. Nah, seperti itu. Oke, ini pada rangkaian menghasilkan. Kalau pada rangkaian mengendalikan, ini juga sama. Kita ambil contohnya di kayu saja biar lebih mudah. Kayu sebagai pribadi, maka unsur yang panahnya adalah menuju kepada pribadi itu ibunya. Nah, dari pribadi ke unsur lain itu adalah anak. Nah, ini kan pribadi berarti di tengah-tengah ya. Panah sebelumnya adalah ibunya, panah setelahnya adalah anaknya. Jadi sebagai pribadi kita diberikan
energi oleh ibu, kita memberikan energi kepada anak ya. Seorang pribadi, diri kita diberi nafkah oleh si ibu ya, maka panah dari ibu menuju kepada pribadi. Nah, kemudian dari si pribadi, diri kita itu memberikan nafkah kepada si anak, maka panahnya adalah dari pribadi menuju si anak. Nah, seperti itu. Sangat simple sebenarnya, tapi jangan sampai terbalik-balik atau jangan sampai terlupakan. Karena kalau terbalik atau salah itu akan menjadikan kebingungan dan kesalahan dalam menentukan suatu formula dalam praktek klinis. Nah, kemudian yang ketiga adalah antara cucu dan nenek. Kita pulang lagi ke nomor 1, yaitu anak dan ibu. Ini adalah ibu, maka di sini adalah anak. Nah, cucu berarti adalah setelah anak. Di sini ada cucu. Nenek adalah sebelum ibu. Nah, seperti ini. Jadi masih punya hubungan, tapi hubungannya jauh ya. Jadi unsur, misal kita tulis di sini adalah api ya. Api sebagai anak itu jantung ya. Api itu jantung. Dia diberikan energi oleh kayu liver misal. Kemudian juga si liver, dia diberikan energi oleh siapa? Oleh si nenek. Neneknya adalah air itu ginjal. Nah, seperti ini. Jadi masih ada hubungannya. Kenapa? Karena si anak itu kan diberi energi oleh si ibu. Ibunya adalah liver. Tapi ingat juga bahwa liver itu juga diberikan energi oleh si nenek. Si ibu itu diberikan energi oleh si nenek, yaitu si ginjal. Tidak secara tidak langsung ya. Ginjal nanti akan berhubungan dengan si jantung melalui liver terlebih dahulu. Jadi nenek akan berhubungan kepada ibu, si ibu akan berhubungan kepada anak. Nah, nanti anak akan berhubungan kepada cucu. Cucunya siapa? Di sini ada limpa atau lambung. Nah, seperti itu. Tanah. Nah, azan asar ya, kita jeda terlebih dahulu. Beberapa waktu kita akan lanjutkan lagi. Kita lanjutkan ya. Jadi ini adalah anak. Sebelum anak itu ada ibu, sebelum ibu ada si nenek. Nah, setelah si anak itu ada si cucu. Nah, seperti itu. Ini penting dalam kita memahami 5 unsur. Ternyata di sini bisa memahami penjalaran suatu penyakit. Bagaimana maksudnya? Ketika si jantung ini bermasalah, misal dia lemah, kita lihat apakah si ibunya itu lemah ya, livernya lemah, sehingga mengakibatkan si liver itu tidak mampu menghasilkan energi untuk si anak ya, tidak mampu menafkahi si anak, sehingga livernya lemah, jantungnya juga jadi lemah. Atau bahkan liver ini lemah itu disebabkan karena sebelum liver yaitu adalah ginjalnya ternyata lemah, sehingga ginjal lemah, nenek si lemah tidak mampu memberikan energi kepada ibu, sehingga ibu tidak bisa memberi energi kepada anak ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kita memandang secara holistik, secara keseluruhan. Nah, kemudian cucu kok bisa jadi lemah, limpanya kok lemah? Apakah dia karena si anak ya, yaitu jantung dia lemah karena kemudian tidak bisa memberikan energi kepada si cucu. Nah, jadi semuanya itu berhubungan sebenarnya ya. Kemudian nanti kalau si ibu bermasalah bisa menyebabkan permasalahan di anak bermasalah bisa menyebabkan permasalahan di cucu dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, ini kok kosong, L ini kenapa kosong ya? L ini dia kosong karena kita tidak terlalu membahas ya, tapi kita bisa bahas karena L ini bisa menjadi 2, yaitu sebelum nenek ada buyut dan setelah cucu di sini ada cicit. Nah, bisa jadi dua-duanya ini.
Tergantung kita mau memandang dari yang mana terlebih dahulu. Ya, bisa jadi buyut atau jadi cicit. Nah, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu. Pada rangkaian mengendalikan juga sama. Kita lihat bahwa anaknya, misal anak itu adalah kayu, berarti ibunya adalah panah sebelumnya logam. Nah, logam di sini sebagai ibu ya. Kemudian kita hapus, salah nulis. Kemudian si neneknya berarti yang panahnya menuju ke logam ya. Jadi unsur sebelum si ibu yaitu di sini ada api. Nah, sebagai nenek. Ya, kemudian cucunya mana? Cucunya adalah setelah anak, yaitu adalah tanah. Nah, seperti itu. Jadi anak akan mengendalikan si cucu. Nah, ya, memberikan ibarat kalau di kehidupan kita, si anak ini dia punya anak lagi ya, yang disebut cucu dari nenek nanti bisa kemudian gagal untuk mengendalikan. Nah, nanti ada penjelasan tersendiri ketika gagal mengendalikan akan terjadi apa. Maka di sini kita pelajari rangkaian mengendalikannya. Ya, anak mengendalikan cucu, ya, kemudian si ibu mengendalikan si anak, nenek mengendalikan si ibu, seperti itu. Nah, ini penjelasan yang lebih panjang sebenarnya. Karena apa ya, si nenek ini ya, nenek kemudian ada ibu, kemudian langsung di sini cucu juga bisa, bukan anak tapi di sini cucu. Di sini sudah cucu, langsung cucu. Ini juga bisa. Mohon maaf, salah nulis. Nah, di sini cucu. Jadi hubungannya adalah langsung nenek, ibu, cucu, nggak lewat anak ya. Nggak lewat anak itu bisa juga. Dan ini yang lebih sering dipakai. Jadi dari sini adalah nenek, kemudian ibu, kemudian cucu. Nah, itu kebanyakan pakai yang seperti ini ya, tanpa melewati anak. Karena anaknya berarti kan udah dari cucunya si nenek, seperti itu. Nah, di sini berarti kita memahaminya adalah jantung ini adalah cucu dari si ginjal. Nah, seperti itu. Ini yang lebih mudah dan lebih bisa kita pakai. Ya, misal contoh yang lain, ketika anaknya adalah liver, di sini adalah anak. Berarti anak ini ibunya adalah ginjal. Nah, kemudian ibunya si ginjal itu sebagai nenek. Nah, ini anaknya kita coret, kita ubah jadi cucu. Nah, jadi liver adalah cucu dari logam. Logam di sini paru. Nah, seperti itu. Ini juga bisa. Dan ini lebih mudah. Sama yang rangkaian mengendalikan juga sama. Kita nggak pakai 4, kita pakainya 3 saja. Jadi bukan anak, ibu, kemudian ada cucu dan nenek, kita pakainya langsung antara si cucu, si ibu dan si nenek ya, seperti itu. Jadi di sini kayu misal adalah si ibu, maka setelahnya adalah si anak, sebelum si ibu berarti adalah si nenek. Nah, si anaknya ibu berarti sama dengan cucu, kita coret, kita sebut cucu. Nah, seperti itu. Nah, ini juga bisa. Jadi tanah adalah cucunya dari logam dalam rangkaian mengendalikan. Nah, seperti itu. Oke, kita cukupkan pembahasan terkait dengan hubungan kekeluargaan di dalam 5 unsur, rangkaian 5 unsur. Karena nanti juga di
Ini kan fisiologis, nanti di patologis ya, yang bermasalah atau berpenyakit, itu juga kita masih memakai teori-teori terkait konsep ini ya, hubungan kekeluargaan di dalam rangkaian 5 unsur. Terima kasih, dan kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.